Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Rima Nurmawati SPDI, yang terhormat rekan-rekan guru SD Sukataris. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti penyampaian program diseminasi modul 1/4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang terhormat Ibu Rima Nurmawati SPDI. Salawat serta salam mari kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya diseminasi atau penyebaran nilai budaya positif, semoga rekan-rekan di sini baik yang sudah ikut CGP maupun yang belum ikut CGP dapat menambah ilmu dan menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai, yaitu SD Sukataris. Semoga dengan bertambah ilmu semakin meningkat pelayanan kita selaku guru kepada siswa, yang pada akhirnya akan membentuk karakter siswa menjadi siswa yang cerdas, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia sesuai dengan visi misi SD Sukataris. Itu harapan saya selaku pemimpin SD Sukataris. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Guru SD Negeri Sukataris yang saya banggakan juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman, penerapan, pengamalan budaya positif di SD Negeri Sukataris Cianjur sebagai pemenuhan tugas pelatihan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif dengan saya Rima Nurmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sukataris Karangtengah Cianjur. Bapak Ibu yang berbahagia, karena hari Islam sudah siang, mari kita efektifkan ya pertemuan kali ini. Budaya positif adalah sering kita dengar ya. Tapi boleh Bapak Ibu saya bertanya sedikit? Ya, boleh saya bertanya? Apa yang ada dalam benak Ibu Bapak tentang budaya positif? Ya, mungkin ada yang menanggapinya. Silahkan, tentang budaya positif itu seperti apa? Ya, Ibu. Ya. Budaya positif itu menurut saya, pemahaman saya mungkin ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau saya terapkan di mana saja, di lingkungan sekitar kita, yang merupakan budaya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, yang baik di sini mungkin bisa berdasarkan agama, kalau kita mungkin berdasarkan agama Islam ya Bu ya, mungkin juga berdasarkan adat istiadat, kalau itu agama yang berbeda ya, kita misalkan agama Islam yang kita utamakan, mungkin itu ya Bu. Terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan tentang budaya positif itu apa, atau contohnya seperti apa? Ya, silakan. Budaya positif itu baik, di mana perilaku tersebut karena sudah terbiasa dilakukan, maka muncul
dari dalam dirinya sendiri dan motivasi intrinsik sehingga sudah tidak lagi ada paksaan atau aturan yang mengikat, tetapi dia sudah mampu menerapkannya dengan penuh kesadaran dari dalam diri. Sangat jelas dan sangat lengkap sekali. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu In jawabannya. Terima kasih Pak Nam jawabannya. Baik, yang sekarang kita lihat. Nah, kita ini dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Sedikit. Tepuk semangat. Semangat. Suka garis? Manis. Masya Allah. Baik ya. Nah, insya Allah semangat ya Bapak Ibu untuk selanjutnya dalam kegiatan ini banyak sekali diantaranya yang akan saya paparkan yang kaitannya dengan budaya positif. Diantaranya perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam tentu saja dalam menghadapi murid. Next. Perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma dari teori kontrol atau yang sering kita kenal ilusi kontrol atau prediksi kita yang sehari-hari dalam pikiran kita. Nah, ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Betul ya Ibu? Guru adalah mengontrol murid. Nah, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu ternyata hanya ilusi, ya. Selanjutnya, yang termasuk stimulus respon, realita dan kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan teori kontrol berpendapat realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon berpendapat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu adalah teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon antaranya berpendapat bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu adalah pendapat teori kontrol. Selanjutnya di sini juga yang termasuk respon adalah pemaksaan pada saat tujuan gagal. Jadi ketika terjadi pemaksaan pada seseorang atau kepada peserta didik kita, berarti kita sudah membujuknya dan bujukan itu gagal. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Dan yang terakhir, stimulus respon berpendapat bahwa model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang atau sering kita kenal dengan win-win solution. Next. Nah, kita
disiplin. Sering kita dengar ya, sering kita jumpai terutama dalam pendidikan. Tapi kita harus tahu apa itu disiplin. Mungkin di sini ada yang berpendapat. Baik, disiplin adalah kita harus kenali makna disiplin itu sendiri. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus menggunakan atau dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif akhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini secara menurut bahasa itu disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disipo atau murid atau pengikut. Baik Bapak Ibu, hari semakin sore semakin siang, tapi harus tetap berada dalam semangat pagi, ya. Kita break dulu sebentar ya Ibu. Nah kita speaking dulu. Nah supaya tetap semangat, kita coba pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Masya Allah, kalau masih tetap konsentrasi, ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Ini ada beberapa istilah menarik ya Bapak Ibu. Next. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan berupa sifat-sifat positif pada manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya bagaimana? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada yang sering kita dengar tentang, apalagi ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang sifatnya internasional, nasional, ataupun yang sifatnya umum. Sifatnya nasional, ya, ruang lingkup kita, apalagi yang berkaitan dengan di dunia pendidikan atau kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Insya Allah masih ingat ya, walaupun sudah siang begini, hari semakin penat, mata semakin memberat. Baik, di sini mungkin ada yang akan menjelaskan. Ibu silakan. Mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinakaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Baik. Terima kasih Bu Alia, jawabannya sangat tepat sekali. Nah ini juga ada positif, kita kenal tentang motivasi
dan ekstrinsik. Nah, di sini ada motivasi atau teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ya. Nah, satu, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah suatu motivasi. Dalam benak kita berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada dalam benak kita berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ini juga termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya adalah yaitu memiliki tujuan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Dalam hati kita, dalam benak kita terlintas bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk atau ini adalah motivasi internal. Dan inilah sesungguhnya tujuan dari disiplin positif. Next. Tadi kita menyinggung tentang hukuman. Yang sesungguhnya hukuman itu adalah putusan akhir atau bahkan tidak dilakukan ya oleh kita sebagai pendidik. Nah, di sini kita akan paparkan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba baik dengan cara verbal atau fisik. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan ada istilah-istilah baru yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Brian Wilson tahun 2004. Selanjutnya, nah, hukuman itu identik dengan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi atau restitusi itu ada kaitannya dengan disiplin dan itu adalah identik dengan identitas sukses. Kenapa hukuman itu disebut dengan atau termasuk identitas gagal? Karena dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya dihukum ya Bu ya, itu pasti menyakitkan, pasti kecewa, dan itu harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Dan dalam restitusi merupakan pilihan. Nah, dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Bapak Ibu, dari bagian ini Bapak Ibu bisa amati ya, bisa telaah apa itu perbedaan dari hukuman dan mengapa disebut identitas gagal. Ternyata di sini adalah paparan-paparannya begitu jelas. Demikian juga dengan disiplin, ya. Yang disiplin itu dikaitkan dengan konsekuensi dan restitusi yang diidentikan dengan identitas sukses. Bapak Ibu bisa mengamati pada berikut ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada sifatnya. Dalam hukuman itu sifatnya negatif, ya. Sedangkan dalam konsekuensi itu netral.
konsekuensi adalah positif. Nah, kenapa disebut negatif dalam hukuman? Karena di sini nih ada suatu ancaman. Namanya ancaman itu adalah ada suatu penekanan, ada suatu apa ya? Tekanan batin gitu lah ya. Kalau begitu bisa dirasakan. Di sini ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi. Ya, nanti awas kamu nanti, atau nanti awas kamu. Nah, seperti itu. Berarti ada suatu ancaman. Tentu saja ancaman akan berpengaruh kepada psikologi seseorang yang berpengaruh negatif. Untuk konsekuensi itu sifatnya netral. Ungkapannya lakukan apa yang saya katakan. Nah, sedangkan dalam restitusi adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Ya, itu adalah suatu pertanyaan yang memerlukan suatu pemahaman, yang memerlukan suatu kesadaran. Untuk selanjutnya adalah hukuman itu model paksaan, sedangkan konsekuensi yaitu stimulus respon, dan teori kontrol itu adalah berada dalam posisi restitusi. Bapak Ibu, di bagian yang tertera di depan ini Bapak Ibu bisa disimak mengapa disebut model paksaan. Di sini ada beberapa penjelasan yang dapat Ibu simak, dan mengapa konsekuensi itu disebut stimulus respon. Ya, karena di sini dijelaskan konsekuensi adalah mendorong kepatuhan, konsep diri baik, dan bisa kita baca ya. Dan untuk restitusi adalah berkaitan dengan teori kontrol, di antaranya mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, ya. Sedangkan biasanya hukuman itu dibuat oleh yang punya kekuasaan dalam hal pendidikan, mungkin adalah guru. Nah, sedangkan dalam konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak-anak. Untuk selanjutnya adalah mode paksaan yang termasuk mode paksaan itu adalah kehukuman. Kenapa? Karena menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, untuk selanjutnya konsekuensi itu adalah membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan selanjutnya adalah dalam restitusi kita kenal teori kontrol, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid, anak atau peserta didik. Next, atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, ini merupakan hukuman ya. Yang konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Kita bayangkan, karena ngobrol dengan teman itu termasuk hukuman juga. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Tentu saja Ibu Bapak ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Jangan apa ya ini. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini termasuk hukuman juga. Baik Bapak Ibu semuanya, rupanya sudah mulai ini ya, waktu-waktu semakin berlalu, kita isi dulu ya. Nilainya 1 itu sate, Bapak Ibu. 1 itu sate. 2 ini 2. Nah, 2 itu garpu. 2 itu gunting. Nih, 2 itu gunting. 2 itu gunting.
Dan yang ketiga, ini adalah tiga Bapak Ibu, ini adalah garpu, ya, garpu nih punya tiga ikan garpu ya. Dan yang keempat, ini adalah apa? Ini namanya si kecil, karena di sini muncul si kecil, ya. Jadi kita ulangi lagi ya Bapak Ibu, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, ini adalah satu, dua, tiga, empat. Nah, kita akan tambah lagi. Ternyata Bapak Ibu konsentrasinya tinggi. Nah, ini adalah si gendut. Ini 5 nih, gendut. Sedangkan ini 6, ya. 6 itu adalah senapan. Senapan itu nilainya 7, ya. Dan ini adalah yang suka mengerayap di pantai-pantai. Coba Bapak Ibu, kumang, ya, si kumang. Ini nilainya 8 Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah, ini panas-panas begini enaknya pakai apa ya? Pakai kipas. Nah, ini adalah nilainya 9. 9 itu kipas. Yaitu nilainya 3. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk itu semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan memaparkan atau menjelaskan tentang apa ya dikemukakan oleh ilmuwan Alfikon tentang Pamisat by Ringwood tahun 1993, wawancara SCB Annual Conference March 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya, Bapak Ibu. Selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Coba kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu masih ada yang suka memberikan penghargaan? Ada tidak di sini Bapak Ibu yang aku sering memberikan penghargaan kepada peserta didik kita? Ya sering. Nah, kadang-kadang juga mungkin tiap tanggal muda, Masya Allah, berbagi rezeki walaupun hanya dengan sebuah permen misalnya. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa memberikan penghargaan yang nilai, memberikan penghargaan adalah merupakan, di sini dijelaskan bahwa suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, itu tidak efektif, jadi harus ada prasyaratnya, ya. Yang selanjutnya adalah bisa Bapak simak dari paparan di depan ini, yaitu jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa amati, bisa simak untuk yang selanjutnya. Baik. Next. Penghargaan itu juga mempengaruhi hubungan, yaitu penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, di sini juga dijelaskan kok bisa ya penghargaan merusak hubungan. Bisa Bapak atau Ibu simak di sini dengan seksama. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ternyata dampaknya seperti itu. Selanjutnya, penghargaan juga itu akan menyebabkan
ketepatan. Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh ilmuwan, yaitu dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, di sini mungkin ada tidak Bapak Ibu guru yang memberi penghargaan yang bisa ini 50.000. Nah, ini kan kasusnya seperti ini ya. Nah, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Alhasil atau hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Riset yang kedua adalah anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Akan memasuki pemahaman baru, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai guru atau pendidik harus paham tentang kebutuhan dasar manusia yang tentu saja ini berlaku bagi anak-anak dan orang dewasa. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga tentang penguasaan, dan yang keempat tentang kebebasan, yang terakhir tentang kesenangan. Apabila seseorang atau seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan timbul perilaku-perilaku yang tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya, ini kaitannya nih dengan siswa kelas 1 yang sangat kelihatan sekali ya. Ada yang pengennya terus aja lari-lari. Ada lagi yang pengennya jadi pemimpin terus. Padahal di sana sudah ada gilirannya bahwa hari ini adalah yang menyiapkan adalah ini namanya. Tapi dia siapa yang menyiapkan? Dia acungkan tangan dengan tinggi-tinggi dan ingin selalu tampil. Dan ada juga anak yang selalu manja kepada ibu gurunya, ya, seperti ibu kandungnya sendiri kepada ibu kandungnya sendiri. Ya, setiap bertemu dengan ibunya itu dengan manjanya mereka menyambut tangannya, bahkan ada yang menciumnya segala seperti itu yang bisa lihat itu oleh saya sendiri itu kelas 1. Ya, untuk selanjutnya juga bahkan ada anak ya suka merebut makanan temannya. Ketika istirahat itu, ketika temannya membuka bekal makanannya, dia merebut makanan temannya. Nah, itu adalah perilaku yang membuat kita, Masya Allah ya, yang harus kita pahami kebutuhan apa yang belum mereka terpenuhi. Nah, ya di sini tadi Bapak Ibu ada anak yang selalu merebut makanan temannya, bekal makanan temannya. Kira-kira kebutuhan apa itu yang belum terpenuhi? Ya, Bapak Ibu, kebutuhan apa nih anak tersebut? Ya, atau bertahan hidup. Ya. Nah, terus ada anak yang guru sedang menerangkan ini malah main-main. Nah, kira-kira itu kebutuhannya yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan dasar apa? Bapak Ibu, silakan.
bahagia, senang, karena kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya, membuat peserta didik senang. Bagaimana peserta didik terutama kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu senang, bahagia, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kodratnya, bahwa siswa kelas 1 itu senangnya adalah bermain. Itulah kodrat dari peserta didik kita terutama di kelas 1. Jadi kita juga sebagai guru harus tahu gaya belajar siswa. Kita juga harus tahu permainan, ya. Nah, biarkan anak-anak tertawa, ya, jangan sedikit-sedikit tertawa. Kita ini merasa menertawakan kita, padahal belum tentu gitu. Mungkin saja ada kebutuhan peserta didik kita yang kita penuhi. Kesenangan nih, kenapa kok anak ini pengennya nangisin temennya? Karena dia senang membuat orang lain menangis. Ada bapak ibu yang seperti itu? Banyak. Senang kalau anak orang lain menangis itu. Nah, kita harus tahu kenapa dia bisa atau melakukan perbuatan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu bersifat psikologis berhubungan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi tadi anak yang merebut bekal temannya itu adalah belum terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini bersifat psikologis berhubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, mungkin saja anak tersebut kenapa ya kok kepada bu guru cari perhatian terus, pengen disayang, kadang kita juga sih kalau semuanya itu pengen semuanya dikerumuni ibu, sampai ada yang nangis berebutan ibu guru, ya ada itu bu, ya. Nah, karena mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oh, ternyata ibunya kerja di luar negeri, dia tinggal bersama bibinya atau saudaranya di kampung. Nah, seperti itu, ya. Terus yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Nah, ini bersifat psikologis berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini biasanya yang tidak terpenuhi kebutuhan ini, orangnya selalu ingin muncul. Siapa yang bisa menjawab? Saya bu, terus aja sampai ibu gurunya begini, silakan boleh menjawab, boleh memberikan permainan, asal jangan si gitu ya, karena mungkin dia terlalu penguasaannya itu kelihatan gitu ya. Seperti tadi, padahal sudah ada jadwalnya untuk menyiapkan ketika akan pulang. Siapa yang akan menyiapkan? Nah, ya ada saja yang mengacungkan tangan seperti itu. Padahal sudah ada tugasnya masing-masing. Yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini bersifat psikologis berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan mungkin kita dalam belajar, dalam mengajarkan atau proses pembelajaran. Kita sudah dengan capek, dengan semua dikerahkan ya, kalau sudah kita lakukan, tapi ada saja anak yang masih tidak konsentrasi. Kenapa? Mungkin ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, contohnya kebebasan. Kita harus paham tentang gaya belajar anak. Apakah anak itu mempunyai gaya belajar visual atau visualisme, atau gaya belajar tentang kinestetik, dan satu lagi yaitu belajar tentang
siswanya yang jenuh, dan saya mah sukanya mendengarkan, sukanya menyanyi, tidak apa-apa. Atau ada anak yang kinestetik, sukanya lari-lari, tidak apa-apa. Ibu guru juga mengajari sambil lari-lari. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh saja. Atau kita gunakan gerakan demi anak peserta didik kita dan tercapainya suatu tujuan pembelajaran, kita gunakan bahasa tubuh kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita, terutama yang mempunyai gaya belajar kinestetik, ya. Untuk yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bersifat psikologis, berhubungan dengan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, tunggu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah Baik Bapak Ibu, itu adalah sebagian dari 5 posisi kontrol yang selanjutnya mungkin kita akan menyimak kembali ya tentang posisinya sebagai Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? pemantau. Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik. Mak. Ada lagi selain prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Apa Bu? Baiklah, menurut bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dan pengontrol sebagai teman pemantau manajer, sebagai manajer dan membuat kesepakatan kelas nih, sebagai manajer dan sebagai teman ya. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu insya Allah sudah mendekati kepada posisi yang sangat diharapkan oleh peserta didik kita, oleh lembaga pendidikan kita, yang tentu saja ini sangat berpengaruh kepada terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu masih konsentrasi? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke semuanya ya. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan ini diharapkan dapat memotivasi seseorang secara internal. Keyakinan kelas ini menjadi panduan dalam berperilaku murid, tetap menjaga budi pekertinya. Oke, next. Ibu, mohon maaf saya ada Baik, silakan Bapak Ibu yang ada keperluan nanti silakan. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan ciri selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas ya. Oke, baik. Nah, ini adalah saya sendiri pada saat itu saya melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas yang dimulai dengan curah pendapat ya para siswa. Nah, di sini, nah pertama adalah kita lakukan curah pendapat. Silakan Pak Nanta bisa diputar videonya. Biarkan kita menampung aspirasi dari peserta didik kita, apa pendapat mereka dan apa keinginan mereka tentang
kegiatan pembelajaran kita agar bisa dapat berjalan lancar. Nah, di sini dituliskan ya. Nah, kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang dimulai dengan surat dapat. Kita tampung curah pendapat dari para siswa, kita buat kesimpulan ya. Nah, ini masih kita berikan kesempatan kepada adik untuk mencurahkan pendapatnya, kira-kira nanti akan menghasilkan keyakinan seperti apa. Setelah itu baru kita simpulkan akhirnya dari kata-kata atau keinginan peserta itu kita simpulkan dan kita buat suatu keyakinan kelas. Kita buat dari menggunakan karton tebal supaya tidak mudah rusak. Nah, setelah itu kita tuliskan satu persatu keyakinan kelasnya yang dihasilkan dari surat pendapat para peserta didik. Dan semuanya harus aktif dalam membuat suatu keyakinan kelas. Menjadi suatu keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua peserta didik ya, yaitu dengan menandatanganinya. Semua peserta didik menandatangani hasil dari kesepakatan kelas supaya bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut sesuai dengan harapan. Nah, semuanya menandatangani keyakinan kelas.
setelah semuanya menandatangani dan ini ditempel ya di tempat yang semuanya dapat membaca keyakinan kelas yang sudah lengkap ditandatangani oleh peserta didik. Untuk selanjutnya ini juga contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 5B yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya, nah ini juga yang keyakinan kelas yang sudah kita jumpai di kelas yang lain. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru kepada peserta didik agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi ini langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Baik, selanjutnya adalah ini adalah suatu kasus, silahkan Pak Nanda. Nah, kita lihat dulu ada namanya segitiga. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah terdiri dari tiga tiga sama sisi ya. Nah, segitiga sama sisi yaitu yang pertama langkah-langkahnya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ungkapan yang biasanya digunakan yaitu seorang guru ketika melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan mengungkapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kata-kata yang selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan itu ungkapan tersebut termasuk dalam menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ungkapan yang sering kita gunakan adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan. Yaitu ungkapannya dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah termasuk menanyakan suatu keyakinan atau menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Oke, selanjutnya nah, ini adalah suatu video yang merupakan pengalaman saya ketika melakukan segitiga restitusi. Dalam kasus tersebut, di sini ada yang namanya Alifa. Alifa senang sekali atau pada saat pembelajaran kegiatan pembelajaran mengganggu temannya karena mengganggu temannya sampai temannya nangis, gitu ya. Nah, terus Alifa dipanggil. Saya melakukan segitiga restitusi, yaitu setelah dipanggil ditanya, kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Itu adalah proses menstabilkan identitas. Nah, saya mengganggu teman saya sampai menangis, katanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya tanya, yaitu sebagai langkah memvalidasi kesalahan, ya, memvalidasi kesalahan. Yang salah yaitu kenapa
apa kamu lakukan? Karena saya senang membuat orang lain menangis. Jawabannya seperti itu. Dan yang ketiga, saya menanyakan keyakinan keras. Keyakinan keras apa? Nah, yang sudah kamu tahu, atau apakah tahu keyakinan keras kamu? Ya, saya tahu apa? Nah, harus saling menyayangi. Nah, dari sana Hanifah merasa sadar dan akan melakukan suatu perbaikan diri. Nah, itu adalah kasus yang pertama. Kasus selanjutnya adalah Yati yang dialami oleh Dika, siswa kelas 5. Dia kesiangan. Ketika jam istirahat sudah selesai, nah, Dika masih main-main di luar, ya, masih pengen diam di lapang. Sebagai yang bertindak sebagai manajer, ya. Yang pertama adalah menanyakan atau menstabilkan keyakinan. Menanyakan mengapa kamu terlambat. Saya terlambat karena saya masih mau istirahat, katanya. Nah, terus kita validasi, apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah, yaitu, nah, apa itu? Nah, memvalidasinya yaitu, kenapa kamu sampai terlambat? Karena saya masih senang main, ya, masih belum mau masuk kelas, katanya seperti itu. Dan yang terakhir, saya menanyakan keyakinan kelas dan Dika sendiri menemukan jawabannya dan dia sadar akan apa yang dilakukan. Itu ya. Nah, ini adalah tanggapan dari siswa-siswa. Baik, nah ini menstabilkan identitas tadi ya sudah kita dilakukan dalam video tadi. Yang pertama, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ini kata-kata yang biasa dilakukan atau diungkapkan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau salah itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori respon ke teori kontrol atau cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan.
Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Oke, next. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting bagi dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus punya penambahan sikap yang baru. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa dilontarkan oleh seorang manajer atau guru ya ketika memvalidasi tindakan yang salah. Untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa menanyakan keyakinan? Oke. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kata-kata yang biasa dilontarkan ketika menanyakan keyakinan adalah, oke? Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, ini sama dengan apa keyakinan kelas kita. Selanjutnya, apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memaparkan banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari diseminasi ini. Untuk selanjutnya kita adakan refleksi ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, sekretaris manis. Baik, di sini ada refleksi. Yang pertama adalah perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini atau perasaan saya saat ini bagaimana. Yang kedua, setelah mengikuti diseminasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa, nah ini juga rencana apa selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa mewakili untuk melakukan refleksi. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Wima, alhamdulillah perasaan saya saat ini bangga terhadap Ibu Wima ya tentunya, dan saya merasa senang apa yang tadi dijabarkan, dipresentasikan, dan saya terima utamanya saya dan mungkin juga bagi kita semua, dan mungkin mindset yang kita pahami atau yang telah kita yakini mungkin sebelumnya mungkin akan berubah setelah kita menyaksikan atau kita mendengarkan pemaparan tentang budaya positif ini, dan juga contoh-contoh tadi yang telah divideokan oleh Ibu Rima. Dan tentunya saya pun jadi paham ya apa yang mesti saya lakukan nanti ke depan, dan mungkin kita semua alhamdulillah apa yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Dan mungkin 5 ini mungkin saya baru mendapatkan mengikuti kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin pada waktu pertama kali saya mengajar kelas 5 ya, saya masih meraba-raba apa itu kurikulum merdeka. Dan mungkin ini ya di antaranya itu ada kesepakatan kelas ya, di kelas ada lagi tambah tadi ada keyakinan kelas bahkan ini. Apakah ini keyakinan kelas untuk semua kelas atau hanya di guru agama saja Bu? Semua. Untuk semua ya, terima kasih ya. Mungkin kita atau saya khususnya akan lebih baik lagi lah insya Allah. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semestinya saya ucapkan, sudah hilang dan kesalahan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini akan kita terapkan, kita aplikasikan di lingkungan kita di SDN Sekretaris ini yang akan menjadikan peserta didik kita lebih berkarakter, lebih berakhlak, dan lebih menjadi siswa-siswi atau peserta didik yang lebih baik. Saya sebagai pengatur acara mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, kepada Ibu Rima yang telah mempresentasikan, yang telah memaparkan diseminasinya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.